Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal habibul ladzi turja safa'atuhu likullin khawli minal ahwali muttahami. Suatu hari Rasulullah bertemu dengan sahabat beliau. Saya lupa sahabat siapa. Orang Ansor. Kemudian Rasulullah bersalaman dengan sahabat itu. Lalu tangannya disentuh, karena tangannya disentuh, Rasulullah dipegang. Rasulullah pegang, ini tangannya kenapa jadi begini, kata Rasulullah. Rupanya tangan sahabat itu pada kapalan, gede-gede, pada kapalan begitu. Kapalan tahu nggak? Dulu saya waktu kecil-kecil megang kampak, itu bantuin orang tua, tangan saya pada kapalan. Kapalan itu jadi keras, tangannya jadi pada keras. Sekarang nggak kapalan lagi bang, sekarang kagak. Dulu megang kampak, sekarang megang tus sama tasbih, tus laptop sama tasbih. Nah, jadi kenapa tanganmu jadi begini? Au kama qala Rasul. Beliau bertanya pada sahabat, ya Rasulullah, tangan saya ini pada kapalan bahasa kita mah. Karena saya pegang kampak, saya membelah batu, batu itu saya jual, saya nafkahkan untuk keluarga saya. Keringat jangan tanya, mandi keringat itu. Lalu Rasulullah mencium tangan orang itu. Bayangin coba, orang makhluk paling mulia. Siapa sih makhluk yang paling mulia di sisi Allah selain Rasulullah? Kagak ada lagi. Cuma Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Beliau mencium tangan orang itu dan bersabda, inilah tangan yang akan masuk surga. Itu Rasulullah menghargai betul orang-orang yang punya usaha. Dulu saya ketemu guru saya orang Jawa. Dia bilang gini sama saya, ono obah ono mama, raono obah raono mama. Kalau ada orang Jawa beneran, tolong dikasih tahu. Saya mah orang Jawa palsu. Dia kagak bisa bahasa Jawanya karena sering nonton YouTube Pak Ajari di Suriname. Bahasa Jawanya Jawa Suriname. Jadi itu saya dengar-dengar begitu beliau berkata, ono obah ono mama, raono obah raono mama. Kalau bergerak kita bisa makan. Kalau kita kagak bergerak kita kagak bisa makan. Nah begitulah kira-kira usaha yang kita jalankan betul-betul dihargai oleh Rasulullah. Mari kita membaca salawat kepada Rasulullah, kita memohon kepada Allah di tengah malam kita bangun supaya Allah memudahkan segala urusan kita. Urusan-urusan kita betul menjadi gampang aja, pekerjaan tuh mudah aja. Kalau zaman dulu kerja kita, saya sendiri ngerasain dulu waktu masih SMA, manggul sayur-sayuran. Kalau dibilang gak percaya nanti. Saya pernah bilang, ya dulu saya kuli panggul, kata saya, karena saya dilempar sama orang, dibilang gak percaya. Agak percaya, mana ada kuli panggul bersih begini kulitnya, mana ada tangannya lembut kayak gini, dibilangnya. Ya udah lama waktu SMA. Sekarang umur saya udah berapa tahun. Kalau dulu Rasulullah mencium tangan sahabat beliau yang berusaha bekerja, kita juga begitu. Jangan kita duduk aja di rumah lalu mengharap turun makanan dari langit, rezeki dari langit kayak Nabi Isa. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan rezeki hidangan buat kami dari langit. Aidan lana li awalina wa akhirina. Semoga menjadi hari raya buat kami, orang-orang setelah, buat kami dan orang-orang setelah kami. Itu Nabi Isa. Karena Nabi Daud juga bekerja dengan tangannya. Kalau sekarang kan orang bekerja nggak harus pakai tangannya, nggak harus membanting tulang, nggak harus berpanas-panas. Walaupun ada, tapi kebanyakan orang, coba liatin orang jadi afiliasi pemasaran aja di pasar-pasar modern itu online, secara online itu penghasilannya aja bisa miliar tuh. Omsetnya bisa miliar. Kalau dari bahkan bekerja dari rumah aja dengan jual afiliasi aja itu dari mulai, bahkan itu ada Digistore 24, coba itu ditengok Digistore 24 itu komisinya sampai 50% 60% itu Digistore 24 itu di luar negeri, jadi kudu pinter bahasa Inggris. Makanya kan ya, makanya juga ilmu, man arado dunia palaihi bi ilmi, man aradal akhirata palaihi bi ilmi. Siapa yang pengen dunia kudu pakai ilmu, siapa yang pengen akhirat kudu pakai ilmu. Siapa yang pengen kedua-duanya, Pak alaihi bi ilmi, kudu pakai ilmu juga. Orang satu hari ada, kalau nggak salah saya, Rasulullah juga itu mau melihat ada setan mau masuk ke dalam masjid. Setan tuh ragu. Lalu beliau bertanya, setan, au kama qala Rasul, setan, mau masuk masjid kenapa nggak jadi? Saya ragu, di dalam itu ada orang alim lagi tidur.
dan ada orang bodoh lagi sholat. Saya mau rencana mengganggu yang bodoh, tapi saya takut sama orang alim yang lagi tidur. Kenapa takut dengan orang alim yang lagi tidur? Ntar kalau dia bangun, lalu dia perbaiki sholat orang bodoh, cilaka saya, cilaka 12. Waktu saya masih SMA, itu kawan-kawan saya orang Tionghoa selalu bilang, oi cilaka 12. Nah begitulah, oi cilaka 12 kata setan gitu kan. Oi rugi kata setan tuh. Akhirnya setan tuh nggak jadi, dia takut sama orang yang lagi tidur, orang alim pada lagi tidur. Nah, itulah makanya siapa yang pengen akhirat, fa'alaihi biilmi. Nah, siapa yang pengen dunia, fa'alaihi biilmi juga. Kedua-duanya pakai ilmu. Siapa yang pengen kedua-duanya? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dunia hidupnya berkah, di akhirat dekat dengan Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah. Kita berusaha, kita berdagang, kita bekerja dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum agama kita, dan juga membaca salawat. Jangan makan riba, jangan makan benda haram, jangan nipu kawan, jangan makan kawan. Saya melihat sendiri tuh orang-orang yang suka makan kawan hari ini, tengok aja kagak ada, udah habis sudah. Kata si Mei mah habis oe, dia bilang udah habis bener-bener itu, udah nggak ada cerita lagi. Tapi orang-orang yang hidupnya berkah adalah mereka-mereka yang jujur, dari awal udah jujur kan, nggak mau benda-benda haram, nggak mau yang kayak gitu. Obah mama, ono obah ono mama, rano obah rono mama. Kita bergerak, mudah-mudahan bukan hanya mama, tapi yang lain-lain juga kita bisa bersedekah, bisa berbagi, karena kita obah bergerak, berusaha. Barakallahu fikum, mudah-mudahan apa ya, yang dilakukan Rasulullah adalah pemuliaan, penghargaan terhadap orang-orang yang bekerja. Usaha apa aja boleh, yang penting halal. Gojek boleh, ojek payung juga boleh kok di Jakarta. Yang biasa-biasa aja, yang lebih tinggi lagi mungkin punya usaha dagang, yang lebih tinggi lagi mungkin dagangnya online, jadi tukang cukur, jadi tukang pangkas, jadi semua boleh, yang penting halal. Yang jangan jadi maling, jadi tukang nipu, tukang makan kawan, itu jangan yang kayak gitu. Mudah-mudahan harta kita ada berkahnya, mudah-mudahan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita menjadikan kita sehat lahir dan batin karena berkah. Sebagaimana Rasulullah mencium tangan orang yang berusaha untuk menghidupi keluarganya. Kan orang sekarang kan nggak harus keluar rumah. Zaman sekarang orang bisa berusaha dari dalam kamarnya aja, depan laptopnya. Dulu saya pernah baca buku seperti itu. Kira-kira waktu saya awal-awal kuliah lah, tahun 1995, itu saya baca nanti akan ada suatu anak muda yang dia duduk aja di rumah itu rekeningnya selalu penuh. Nah, itu nggak pernah kepikir dulu. Kalau dia lapar dia tinggal pesan aplikasi dan diantar, dan dia nggak pernah kesepian karena kawan-kawannya banyak. Itu kagak pernah kepikir itu, dan ternyata saya menjadi pelakunya sekarang. Menjadi pelakunya, orderan banyak dari dari seluruh penjuru. Makanya itu kalau ada yang kesempatan coba lihat itu di Gistore 24 tengok itu belajar. Dulu saya jualan itu di eBay itu pakai Google AdWords kalau dulu mah. Ya, Google AdWords itu berbayar itu iklannya, tapi dapat banyak juga. Dari saya modal dulu, saya pernah modal beriklan 500.000 sampai bergaji, sampai ada pendapatan setiap minggu, betul, bukan setiap bulan, tuh setiap minggu, dan yang beli itu banyak, luar biasa waktu itu. Itulah yang nggak pernah kita kepikir sebelumnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan pintu rezeki dibuka oleh Allah untuk kita semua dari jalan mana aja. Makanya kan ada istilah apa? Dulu, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin dibanyakan rezekinya, sambung silaturahim dengan siapa aja. Coba sekarang yang punya akun Facebook, yang subscribernya itu kawannya itu udah 5.000. Sekarang kan udah bisa menghasilkan duit ya kan. Saya juga punya itu. Yang saya bikin tahun 2015 ke bawah. Facebook saya itu tahun 2015 ke bawah udah dimonetisasi secara otomatis, udah ada, tinggal masukin nomor rekening aja, tinggal kita ngupload di situ, apa aja kita upload, alhamdulillah itu ada duitnya. Bahkan kawan saya lebih banyak lagi punya. Nah, itulah perkuat silaturahim. Kalau ternyata itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah zaman dulu itu sekarang berlaku. Siapa yang pengen dibanyakan rezekinya, pengen dipanjangkan umurnya, palyasilul arham, au kama qala Rasul. Ataukah beliau berkata begitu? Yang jelas saya berkata, saya mendengar kalimat tadi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, pausilul arham, sambung silaturahim. Tengok coba yang punya Facebook banyak banget, yang punya akun ya, kalau TikTok sih baru-baru ya. Kalau Facebook itu banyak. Sekarang kan Facebook udah bisa dimonetisasi, udah ada duitnya. Yang tahun 2015 dibikinnya ke bawah, 14, 2013, 2012 itu kan itu udah sekarang udah dimonetisasi, udah lama tuh, bukan sekarang, udah lama sekali, itu udah bisa menghasilkan duit dari situ. Nah kemudian apalagi kalau dulu
orang mungkin keluar rumah. Kalau sekarang nggak harus keluar rumah. Orang di dalam kamar juga bisa bisa mencari apa, bikin konten kreator banyak banget gitu kan dia punya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan ya, kita jangan pernah memutus silaturahim, jangan mencela siapapun, sambung silaturahim dengan siapapun, jangan makan haram, jangan makan riba, jangan makan kawan. Mudah-mudahan hidup kita ada berkahnya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.